Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel, yaitu perkawinan perceraian di akhir kekaisaran otonom serta pergolakan hak-hak perempuan. Revisi hukum keluarga menjadi perlu di masa akhirnya kekaisaran otonom karena ada beberapa alasan, mulai dari sosio-kultural, ekonomi, budaya, serta perang yang memaksa wanita untuk miskin karena ditinggal suaminya. Secara bertahap selama masa reformasi, kota Istanbul sudah kehilangan identitas lamanya. Dalam jurnal-jurnal ini, wanita juga menulis tentang keadaan yang ingin mereka ubah, menuntut pendidikan dan pekerjaan. Seiring dengan semua ini, pandangan dunia domestik otonom juga berubah dengan kehidupan keluarga dan pernikahan dan perceraian berubah, terutama untuk yang berpendidikan dan mampu untuk berpartisipasi dalam dunia sosial. Artikel ini menggunakan sumber-sumber utama, jurnal wanita dan dokumen negara. Dalam elaborasi pada subjek ini, mengapa reformasi hukum keluarga diperlukan di akhir kekaisaran otonom, dan juga ada beberapa karya yang mendukung terhadap di reformasinya hukum keluarga Islam di akhir kekaisaran otonom. Tujuannya adalah untuk menghubungkan titik di antara berbagai faktor yang menyebabkan revisi hukum, yaitu pendekatan kap dalam keluarga di otonom dan pentingnya pendidikan dalam kehidupan laki-laki dan perempuan pada otonom yang baru nanti. Setelah mempertimbangkan konteks sosiokultural, politik, dan ekonomi dari berbagai pernikahan selama produksi kehidupan kedua di Istanbul dari tahun 1908 hingga tahun 1917, artikel ini menyimpulkan bahwa mentalitas di akhir kekaisaran otonom tentang keluarga dan pernikahan mengalami hal perubahan yang mendalam. Oleh karena itu, revisi dan kode hukum keluarga Islam dengan dikeluarkannya undang-undang tahun 1917 adalah diperkenalkan sebagai prinsip umum. Dalam artikel lainnya, itu berfokus pada pentingnya keluarga sebagai inti dari bangsa Turki. Wanita dituntut untuk berpendidikan, wanita sebagai ibu dari generasi mendatang. Melalui pendidikan, perempuan bisa menjadi ibu bagi bangsa Turki dan yang baru. Karenanya mereka memperluas peluang pendidikan bagi perempuan. Banyak lembaga pendidikan dan sekolah kejuruan didirikan selama periode ini. Sekolah menengah menjadi dapat diakses oleh anak perempuan pada tahun 1911. Di akhir kekaisaran otonom Istanbul, pendidikan dan informasi lainnya telah mengubah profil publik perempuan secara drastis. Mereka wanita otonom baru di Istanbul dilaporkan tengah berjalan-jalan, bahkan berjalan-jalannya di tengah malam-malam, menghadiri pertemuan secara massal, naik tram berkelahi dengan polisi, dan seterusnya. Praktek pernikahan yang diatur dan kebiasaan yang melarang pengantin untuk bertemu satu sama lain sebelum pernikahan menjadi semakin dikritik pada akhir abad ke-19. Intelektual dan sastra otonom yang kebarat seperti Ibrahim Sun-Inasi dan lainnya juga mengkritik. Dan juga Kadinadunyasi juga beberapa bahwa kuatnya bangsa membutuhkan keluarga yang kuat. Jadi kuatnya bangsa tergantung pada kuatnya keluarga. Namun kaum muda takut menikah karena mereka akan berakhir tinggal bersama seorang yang tidak mereka sukai sebagai hasil dari pernikahan yang diatur. Jadi pernikahan pada waktu dulu itu hanya aturan belaka yang tidak pernah dirasakan oleh seseorang yang ingin menikah. Poligami terus ada di Istanbul, namun poligami jelas tidak disetujui dan jelas ditentang oleh sebagian orang. Poligami tidak lazim di akhir kekaisaran otonom, namun protes terhadapnya mencapai proporsi tinggi dalam pertempuran ideologis yang sedang berlangsung. Dalam Ali Kefat Hanin dalam yang sama membantah argumen untuk poligami yang diungkap oleh para intelektual konservatif dengan alasan bahwa itu hanya mengurangi kekuatan fisik dan mental manusia, yang berarti bahwa dia tidak akan dapat menikmati kehidupannya. Dan jika ia meninggal, ia akan meninggalkan anaknya pada usia dini dan istrinya, sehingga dia tidak akan
bisa bertahan, memiliki sarana untuk hidup. Itulah pemahaman saya tentang artikel yang sudah saya terjemah menggunakan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih.